Jadi masalah itu tadi i'tiqad jangan keluar daripada Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Kitabnya sudah ada, dan kitab itu jangan hanya mengambil dari seseorang atau menukar atau dibagikan langsung dimutala'i sendiri atau dilajarkan baginya kecuali sesudah ditashih kepada guru kita. Jadi kitab yang kita baca, apalagi membacakan, itu sudah dijamin kada bertambah hurufnya, kada berkurang. Sudah dibujurakan dawan guru. Nah, kalau sudah kitabnya Ahli Sunnah wal Jamaah, gurunya nang Ahli Sunnah wal Jamaah. Apabila kitabnya aja nang Ahli Sunnah wal Jamaah, lakunnya teh cuman gurunya ini ahli bid'ah, maka dia mentakrirkan itu Ahli Sunnah menjadi bid'ah. Misalnya satu hadis saja dulu. Hadis Nabi SAW. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Menurut ada yang mengadakan hadis itu. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Ini kalau orang yang tidak ahlinya, dia mentakrirkan salah. Macam apa salahnya? Kita mengambil salahnya dulu. Karena darul mafasid muqaddam. Tuntutlah, berkerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Nah, di sini lamun mengkada ahlinya mengutamakan dunia siang dan malam, karena selama-lamanya di sini kasih kematian. Adalah orang yang hidup selama-lamanya. Nah, kada ada. Di sini harus sunnah memahami. Tidak ada orang hidup selama-lamanya. Kalau tidak ada hidup selama-lamanya, bekerja dunia jangan tapi terlalu. Ini hadis adalah hadis zuhud, bukan hadis jumput dan jujur. Hati-hati. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu besok mati. Ada enggak orang mati besok? Banyak. Artinya akhirat yang paling diutamakan, dunia itu di nomor belakangkan. Itu maksudnya. Itu tadi kata-kata itu tadi. Jangan sampai kita itu mengaji lawan orang yang salah takdirnya. Karena orang ini penting, Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Si kitabnya Ahli Sunnah, orangnya Ahli Sunnah. Kada salahnya kita ambil contoh sambil beramian sedikit, bangka kaya wayang kulit. Kalau dadalannya ini memenangkan bang ini, ya sudah itu ya. Mewayangnya tahu apa ada masalah buat lengkap ini. Ini yang penting si tukang bicaranya, ini yang penting Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab yang dibacanya itu Ahli Sunnah, yang membicarakannya pun orang-orang Ahli Sunnah. Dua aja namun pada Ahli Sunnah, bid'ah. Nang bid'ah ini 72, Ahli Sunnah cuma sebutin seluruh apapun. Tauhidnya kah, etikat, fikihnya kah, atau tasawufnya, atau amalan-amalan. 72 juga, arti 72 itu banyak artinya. Al-hadat la mafhuma lahu. Jelas? Al-hadat la mafhuma lahu. Kaidah lah. Banyak amalan-amalan yang kada Ahli Sunnah Jamaah, termasuk amalan yang tidak ikhlas. Beramal apapun tapi tidak ikhlas, itu namanya bukan Ahli Sunnah Jamaah. Karena Ahli Sunnah Jamaah itu mengajak kepada pengikutnya ikhlas. Janganlah beramal untuk bersahabat jin. Jangan beramal hendak bauja. Tahu bauja? Ya jaga. Itu semua luar daripada garis kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Banyak yang kata itu. Ada yang khusus tujuannya ke sana. Biasanya kembar
kadada kita hendak berkabar-kabar. Kita ini kadang mau kabar, sebabnya makhluk itu al-alam mutaghayyir. Wa qala insan dha'ifa la haula wa la quwwata. Hati-hati itikad kita. Yang tidak memberi bekas itu, yang tidak diberikan bekas itu hanya Allah aja. Kalau yang lain ini semua berbekas. Nang bunyi jago, bunyi kabar, tahanlah 40 hari kalau makan, kelaparan dia. Wah ini di mana? Marhum A. Hati-hati kalau ada etikat kita ini bisa lalu menduakan nang hebat. Nang hebat hanya Allah. Ini sudah lama, macam-macam, terutama di Kalsel itu macam-macam, sampai di Kalbat. Oleh sebab itulah luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala membantu seorang cucu dari Rasulullah, dari apa Datuk Kelampayan yang bernama Al-Alim Al-Allamah, bahkan Arif Billah Haji Abdul Rahman bin Siddiq Mufti Indragiri. Beliau itu mengajar dan menyusun kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dan menghilangkan segala macam bid'ah seperti ilmu ikullah dan sebagainya, cocok mendengar masuk surga dan sebagainya. Nah itu ya, mudah-mudahan lah tulisan-tulisan tangan beliau itu masih ada, terkumpul, bisa dicetak sekadar perlu untuk dibacakan, supaya jangan ada lagi sisa-sisa daripada nang bid'ah-bid'ah di bidang artinya itikad atau tasawuf atau amalan-amalan. Macam-macam. Baik makan nasi samin pada memakan apa? Lagi musilat. Ya, bujur jangan. Insyaallah. Nah, kemudian lagi. Tasawuf adalah yang sudah diatur oleh Al-Imam Junaidul Baghdadi. Ini semuanya itu yang lihat. Semuanya itu. Imamnya Junaidul Baghdadi. Semuanya. Jangan yang ulahan, pahaman serongan, jangan. Sudah ada tulisannya, ada. Kalau sudah kita punya ilmu Ahlussunnah wal Jamaah, punya amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, lalu kita amalkan, kemudian mendapat ganjaran seperti fahaman yang disebut madad. Nah ini fahaman dan madad ini jangan selalu kita mengambil rasa yakin ini bujur, jangan. Itu harus kita laporkan kepada Syekh Murabbi Mursyid kita, atau kita lapor kepada Al-Quran dan Al-Hadis. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, ay ila Al-Quran wa ila Sunnah. Berhubung kebanyakan ahli Quran dan ahli hadis ini adalah zuriyat Rasulullah, kebanyakannya itu. Bahkan semua yang jabat-jabat mengambil dari zuriyat Rasulullah SAW, maka disebutlah artinya wa ma'al Quran fi qarani. Wa ma'al Quran fi qarani, yang disebutkan ahlul baiti aman li ahlil ard ay minal halak, minal dalal, amanun minal halak wa minal dalal. Kebanyakan kalau dibanding orang Jabar daripada orang Habaib yang alim wujud-wujud, kebanyakan zuriat Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat sejarah, asalnya Ahlussunnah Jamaah itu dari mana? Dari Rasulullah. Turun kepada siapa? Sahabat, di antaranya Sayyidina Ali. Turun lagi kepada Hasan dan Husain. Di mana? Ya, di Madinah asalnya, kemudian ke Mekah, kemudian ke Irak, kemudian ke Basrah,
Kemudian kada tahan lagi di Makkah, di Madinah, kada tahan lagi, kebanyakan bid'ahnya, kebanyakan fitnah, hanya bid'ahnya di Irak itu juga di Basrah, pindahlah ke Hadramaut. Apa sebabnya? Sebab walamma hamma sallallahu alaihi wasallam al-hijrata ila Hadramaut haqqaqallahu ma ahammahu bi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Tahqiqan lima ahammahu sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yuqalu an-nur al-muhammadiyyu fil Madinah was-sirr al-ahmadiyyu fi Hadramaut. Sekarang di Hadramaut sudah macam-macam juga campuran, nang bid'ah banyak juga di sana, tapi nang ahli sunnahnya masih ada juga. Jadi kalau kita tulak ke sana harus minta pilihakan juga kitab dan gurunya dan kawan-kawan di sana kepada orang yang sudah tua-tua di sana, nang bujur-bujur sudah tahu riwayatnya. Masalah masuk macam-macam sudah. Hadis Nabi sudah menyatakan dabba ilaikum, ya kan? Apa? Ad-da'um umam, da'ul umam, ya kan? Artinya itu sudah merayap juga macam-macam kemana-mana itu ada. Itu memang perlu. Jadi mengenai itu tadi pertama kitabnya Ahlussunnah, kedua gurunya Ahlussunnah, itu yang ketiga kitabnya itu harus disensor dulu, jangan film aja yang disensor, lulus sensor jangan. Itu pun kitab supaya jangan sampai sebagaimana terjadi dalam kitab riwayat innamas salatu bil fat, hanya saja salah itu pasti membawa tikus. Itu gara-gara kitab dibaca sendiri tidak ditafsir, padahal yang betulnya innamas salatu bil qaw, yakni dengan tenang. Itu cuma titiknya kurang satu. Jangan terjadi bagaimana disebut dalam kitab obat-obatan, hayyatun sauda shifaa'un min kulli da'. Bermula tahdung ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Pada orang mana mencari tabung, kadalah sekali lagi tabung, banyak makan mati semua. Gara-gara kita tidak disisih, yang betulnya habbatun sauda, cuma si gagah bagawi menambahi titik sedikit, lalu hayyatun, padahal bacanya habbatun. Apalagi tasawuf kitabnya banyak yang didasais oleh orang yang hasud kepada muallif. Hadis pun ada juga orang yang mendasais, di antaranya hadis Nur Muhammad SAW yang riwayat Sayyidina Jabir, itu betul-betul hadis itu sahih dan betul-betul ada di dalam karangan Musannaf Abdul Razak yang aslinya. Adakah Musannaf Abdul Razak yang akan datang yang kemudian itu ada orang yang tidak ketujuh dengan Nabi Muhammad SAW, orang yang ada hatinya itu kurang baik terhadap Nabi, maka kebesaran Nabi yaitu hadis Nur itu mengenai kebesaran Nabi itu ditinggalnya, maka tidak ada lagi tertulis di kitab Musannaf Abdul Razak. Kalau kita punya kitab Musannaf Abdul Razak karangan atau apa cetakan yang bukan yang dulu itu, maka kita dapat menyatakan bahwa tidak ada Abdul Razak mengarang dalam musannafnya. Ini musannafnya itu ada bisik, ujar membisik kitabnya. Memang di sini ditinggalkan oleh orang yang ada diri tadi, orang yang tadi ada indah supaya diketahui orang kebesaran, indah supaya orang kehidupan masuk hadirat Allah orang sini. Nah itu tadi. Padahal dia yang orang baca kitab dikurangi ini kitab situ. Ini yang keluar ini sebahagian daripada kata-kata Muhammad Syarwani Abdan Tanil. Mengenai masalah ini. Jelas sudah muhaddisun yang ada di Makkah di zaman kita, yaitu Hasan bin Muhammad al-Masyad, itu sering menyatakan hadis itu adalah sahih.
Kalau sudah hasan nasab itu dalam kita lagi ini kalau diukur janggut, cilin mengadakan kalimat tulis di dalam ijazah sangat cilin memberi sangat sampai mencari kamus manusia ahli hadis yang berapa biji kan itu Zahabi kan apa kan itu ya menyatakan bahwa rawinya itu semuanya adalah siqah. Apabila rawinya siqah berarti hadisnya itu adalah sahih, karena definisi daripada hadis sahih sebagaimana dalam kitab berikutnya awwalu as-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda awyan yarwi ankum babitun an mithlihi muhtamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Apalagi kalau kita periksa di dalam kitab Bukhari as-sahhul ahadits sittah, beliau banyak memakai rawinya yang berat. Alhamdulillah malah tak kali Nabi masalah agama ini. Cuma orang memusyahadatkan Muhammad karena berpegang hadis itu, cuma orang menjadi khalifah Rasulullah, menjadi waris bagi Nabi bujur-bujur. Pada nang bujur-bujur ahlinya itu tadi, nang ahlinya itu tidak habis-habisnya, nang ahlinya bujur-bujur nang Rasulullah itu kada bisa dihabiskan. Walau kayak apa orang-orang itu hendak menghabiskan, kada bakal habis. Yuriduna an yusfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوعهم حتى يأتي وعد الله وفي رواية حتى يأتي أمر يعني قيامة. Ya kalau أن الأرض لله يورثها عباد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. Itu dalil juga. Yang bermanfaat itu yamkuthu fil ardi, awet. Fayamkuthu fil ardi, awet. Awet, tahu awet? Ya awet, lawas sendiri. Fayamkuthu fil ardi. Itu kalau kita mengambil pahamnya di masalah saja. Kalau mengambil paham yang satunya, mungkin ini sedikit agak tertinggi, sedikit paham, tetapi berhubung dengan hadir ini banyak juga yang tinggi-tinggi, kasihan ini kada dapat bagian, sedangkan a'tikullah dihaqqin haqqahu wa anna ma yanfa'un nas yahni Rasulullah SAW fayamkuthu fil ardi fil Madinah.
Itu yang betul-betul yang fa'u. Tapi yang fa'u walau fil ardi tetap manfaatnya ada. Ada lagi paham secara umum, ini cocok lawan umum. Yang faunas, adapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, yang fil ardi yaitu biji atau biji apa? Tahun itu di dalam tanah, lalu menimbulkan batang, lalu jangking, daun, buah. Semuanya ini ada manfaat. Batangnya, jangkingnya, buahnya, daunnya kan ada manfaat. Gara-gara fayang fil ardi di dalam bumi hendaknya si pawang itu bukan di atas bumi. Ada lagi Ba'amma yang fa'unas bahwa Nur Muhammad SAW fayang fil ardi yani fil alam kulliha. Masya Allah, Quran itu pada bisa dihabiskan pahamnya. Walau anna min syajaratin adlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata ashhurin ma nafidat kalimatullah. Ahlul Quran hum ahlullah khusus. Ada patah tumbuh, hilang ada gantinya. Bilang orang Betawi, ini Betawi nasi. Ini kepala kambing kita menghanyal lah, orang Betawi nampak mengaji sidin hari ini. Hanyal. Ketujuh mendidik anak Quran sidin. Mesidinnya apa? Padahal umur 41 aja. Kalau saya berapa aja 50 teto lah. Alhamdulillah. Semua umat Rasulullah hambanya Allah, Masya Allah. Kunu ibadallah ikhwana. Nah di sini jadi sudah komplit saja sudah. Nah Ahlussunnah itu komplit bidang apapun. Bidang itikad sudah komplit pada urangnya kitabnya. Nang tukang tasbihatan kitabnya ada. Demikian dia bidang fikih, demikian dia bidang tasawuf, demikian bidang wiridan. Kalau kita baca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Riwayatnya hadis itu sedikit. Yang banyak riwayatnya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Yang sekurang sedikit banyaknya daripada ini wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi nabiyan ada, nabiyan rasulah ada, nabiyan wa rasulah ada. Kenapa diharamkan mengambil nabiyan wa rasulah? Karena mengambil riwayat yang lebih banyak. Itu yang diamaliyahkan. Ada gampang dalam Quran di sana mengambilkan yang hebat untuk umat semua. Kita berturut saja, ya kan? Berturut saja, sudah berturut saja. Berturut saja. Sebagaimana as'aluka khara hadhil lailah bukan lailah, kita berturut saja sudah. Sewaktu itu minta itu yang terjadi amalia orang di sana turut saja dari Tuhan. Walaupun boleh dibaca hadal laili, nyaman pang khairahu wa nasramulahu kan nyaman pada ahli lagi hadhil lailah, ya kan? Wa nuraha, jangan itu ada pulang balik. Tapi kita turut saja, apa sedikit dia paling-paling seminggu nggak usah canggung. Jangan baca ambil, jangan.